Hampir 63 tahun sejarah Nabi itu diteliti, ditulis lengkap. Pertanyaannya, siapa di muka bumi ini orang yang ditulis sejarahnya selengkap dan seterang beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang sangat dimuliakan, para jamaah, para pengurus, para bini sepuh yang senantiasa kita taati. Pertama-tama, tidak ada ungkapan rasa hati yang paling mulia, yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Baik itu nikmat berupa kesehatan, kesempatan, utamanya berupa nikmat iman dan Islam, yang dengan karunia dan nikmat Allah itulah, hanya karena pertolongan dan nikmat karunia Allah itulah kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Jangan lupa juga beriktikaf di masjid yang mulia ini dan thalabul ilmi. Rangkaian ibadah ini sungguh sangat mulia, sungguh sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kiranya semua yang kita lakukan itu, betapapun tinggi dan mulianya di hadapan Allah, ini bisa kita kerjakan hanya karena pertolongan, karunia, rahmat, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, tidak ada kebanggaan dan kesombongan atas segala kebaikan kita, karena tentunya tidak pantas bagi kita. Sebab kebaikan yang bisa kita kerjakan itu karena pertolongan dan karunia Allah. Maka hanya dengan permohonan semoga amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ini sebelum subuh itu saya, kok ada birnya Pak Iskandar ini? Ini ternyata disuruh datang ini, silaturahim Pak. Jadi banyak bapak yang mungkin belum tahu saya. Saya orang baru Pak ini, tapi stok lama. Masya Allah, saya kalau sudah di masjid kita ini ingat Buya Hamid ya, ingat baik terus, ingat Masya Allah banyak
Jamaah-jamaah teman-teman kita sudah mendahului kita. Ketika kita masih banjir Pak ya. Ya Allah. Yang ngaji waktu itu saya, kemudian yang rutin itu ada Ustadz Salim Bahres almarhum. Alhamdulillah perkembangan sampai hari ini sungguh luar biasa masjid kita ini. Alhamdulillah masih ada kesempatan kita untuk bisa bersilaturahim. Jadi tidak bisanya Pak Yai Fauzan hadir ya. Sudah mau diganti sama yang lain ini. Masih tidak bisa saja. Menghubungi sayangnya ada jadwal ngaji kalau minggu pagi ini. Tak pikir, ya apa ya? Wis bismillah niat silaturahim. Ngaji saya rutin saya, biasanya bisa saya ganti hari Senin. Jadi di masjid saya kalau hari Minggu pagi, tapi kalau saya tidak bisa minggu pagi saya ganti hari Seninnya, itu sudah biasa. Jadi dengan niat silaturahim ketemu, Masya Allah ada Pak Dahman, pada Pak Yatno, ada Pak Dokter, ini Masya Allah ya. Ketemu semua, ibu-ibu ini masih banyak ya Bu ya, masih di dalam peredaran kita ya. Alhamdulillah ada Pak Arifin dua ini masih ada, dua-duanya ya. Ya, itu ya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya inilah kehidupan silaturahim kita bersama-sama satu dengan yang lainnya. Ya Allah memberikan karunia rahmat karena kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, utamanya bisa bertemu di masjid ini karena ada iman. Karena ada iman. Andaikan kita tidak orang-orang beriman mungkin tidak bisa ketemu di masjid kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan pagi hari ini saya mencoba untuk sedikit menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita sekalian ini meyakini, memberikan penilaian dan kedudukan. Penilaian dan kedudukan yang sangat mulia dan tinggi kepada orang yang namanya Muhammad bin Abdullah, yang kita yakini sebagai Nabi dan Rasul. Tapi kita ini memberikan penilaian yang mulia dan kedudukan yang tinggi itu karena apa? Karena dasar iman kita. Karena kita beriman kepada Nabi. Kalau kita sekalian mengakui dan mengimani bahwasanya Muhammad bin Abdullah itu adalah Rasul dan penutup dari para nabi, bahkan menjadi imamul anbiya wal mursalin, menjadi imamnya para nabi dan para rasul, bahkan menjadi yang paling mulia di kalangan atau di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu karena kita percaya dan beriman. Allah menyampaikan maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Jadi Allah menyatakan tidaklah Muhammad itu adalah bapak di antara laki-laki kalian, akan tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jadi kita mengakui dan memuliakan Nabi kita Muhammad karena kita yakin akan kedudukan beliau sebagai Rasul Allah. Lah kita yakin beliau sebagai Rasul Allah, yang akhirnya kemudian kita memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada beliau, itu karena iman. Karena iman kita, ya iman karena percaya kita bahwa beliau adalah Rasul. Rasul itu luar biasa kedudukannya. Bahkan khataman nabiyyin, penutup dari para nabi, sehingga tidak ada nabi-nabi yang lain setelah beliau.
luar biasa. Itu tapi itu karena iman. Kita iman. Coba kalau kita tidak beriman. Orang yang tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman, tidak berislam, tidak beriman dengan Allah, seperti konsep-konsep keimanan kita, maka ya tentunya tidak mungkin menempatkan beliau sebagai orang yang memiliki kedudukan yang mulia itu. Tidak mungkin. Kalau kita sekalian memberikan kedudukan yang mulia, penilaian yang sangat tinggi, dengan menempatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling berakhlak mulia, itu karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu Muhammad, engkau itu berada di atas budi pekerti yang luhur, di atas akhlak yang sangat agung. Nah kita ini kalau sudah menyatakan siapa manusia di muka bumi ini yang paling bagus akhlaknya, mesti kita mengatakan ya Nabi Muhammad. Sudah pasti itu. Dan kalau dibanding-bandingkan dengan yang lain, maka pasti kita tidak mau. Ya sudah, Nabi Muhammad itu yang paling tinggi. Tapi kita ini menyatakan dan memberi penilaian seperti itu karena iman kita. Coba kita tidak beriman kepada beliau, coba kita tidak beriman pada konsep-konsep keimanan Islamiyah seperti yang hari ini kita yakini, maka tidak mungkin kita menempatkan beliau seperti itu, yang mulia begitu. Dan kalau hari ini kita menjadikan Muhammad bin Abdullah itu adalah sebagai panutan satu-satunya, yang menjadi panutan yang tertinggi pokoknya, yang menjadi rujukan, referensi yang utama, itu karena kita juga beriman. Karena Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada pribadi Rasulullah itu contoh suri tauladan yang baik. Sehingga kita sekalian kalau sudah bicara soal siapakah panutan kita yang tertinggi, ya barangkali kita punya idola-idola ya biasa ya, mungkin ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang kita kenal, yang menjadi panutan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik tingkah laku, pemikiran maupun ilmunya. Tapi itu kalau sudah dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad, maka yang lain semua hilang dalam pikiran kita. Satu-satunya suri tauladan, satu-satunya pemimpin contoh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata, hadirin jamaah rahimakumullah, semua yang kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sebagai orang yang luar biasa, sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang punya kedudukan tinggi, itu semua karena kita ini orang-orang yang beriman. Yang heran itu Bapak Ibu sekalian, yang heran itu ternyata banyak orang yang memberikan kedudukan mulia kepada beliau, memberikan penilaian yang sangat luar biasa kepada beliau, tapi mereka bukan orang-orang yang beriman. Nah ini, jadi bukan orang yang beriman, tidak mengikuti ajaran beliau, tidak mengakui syariat beliau, ibadahnya ya tidak sama dengan beliau. Pendek kata, bukan agama Islam, bukan orang yang beragama Islam, tetapi memberikan penilaian yang tinggi kepada beliau. Ini kira-kira apa faktornya? Nah ini masalahnya. Sebagaimana seorang tokoh yang sudah lama ya dan terkenal ini, yang penulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh, itu kan bukan orang Islam dia, orang yang berkebangsaan Yahudi, orang Amerika. Tapi dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh di muka bumi. Ya sebenarnya lah, ya tidak layak Nabi Muhammad kemudian ditempatkan pada nomor 1 pun,
kemudian dibandingkan dengan siapapun, itu ya tidak pantas Mas ya. Tetapi sebagai beliau bukan orang yang beriman, kemudian menempatkan Nabi kita Muhammad menempati posisi yang nomor satu, ini persoalannya ini kira-kira kenapa? Dia kan bukan orang yang beriman. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali pada pagi hari ini kita bisa mengungkapkan beberapa faktor barangkali yang kalau itu dikaji dari sisi kemanusiaan beliau, yang kalau kita ini andaikan bukan orang yang beriman, tapi akal pikiran kita akan membawa kepada suatu penilaian bahwa memang Muhammad bin Abdullah itu luar biasa. Nah, bagi kita yang beriman ini menambah kemantapan dan keyakinan kita akan kemuliaan beliau, dan kita barangkali bisa merekam kemudian, oh ternyata orang-orang yang tidak beriman tetapi mereka memberikan penilaian tinggi itu karena faktor-faktor sisi kemanusiaannya beliau itu sendiri memang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, apa diantaranya? Diantaranya yang pertama, bahwasanya di muka bumi ini tidak ada tokoh yang memiliki sejarah sejelas dan seterang beliau. Nabi Muhammad itu sejarahnya itu ditulis mulai dari kelahiran beliau, itu sudah ditulis, diceritakan. Masa kanak-kanak beliau sangat jelas, detail dan terang. Kapan itu kita pernah ada persoalan ya, ketika Kiai Muafik itu menceritakan sebuah sejarah masa kecil beliau, sampai di dalam sejarah masa kecil beliau itu ada tertulis beliau itu pernah mengidap penyakit mata. Loh, coba. Bahkan Kiai Muafik itu memberikan gambaran yang katakanlah gambaran normal biasa, dikatakan rembes. Nabi Muhammad itu masa kecil pernah sakit mata sampai rembes. Oh, tapi diserang mati-matian beliau waktu itu. Kok merendahkan Nabi Muhammad kok sampai dikatakan rembes? Padahal orang kita itu kalau rembes itu gimana, Pak? Sekarang sudah tidak ada. Dulu waktu kita masih kecil itu rembesen. Jadi mata itu bendul, monu ketek ya, beripata merah itu ya. Kemudian diucap air. Itu masa kecil saya masih penyakit rembes itu masih ada. Coba siapa tokoh yang sejarahnya sedetail beliau sampai sakitnya seperti itu ada ceritanya. Dan cerita itu, mohon maaf, ketika zaman Nabi tentunya tidak ada alat yang bisa dipakai untuk merekam, sehingga semua yang dikatakan terekam dengan alat dan teknologi yang tinggi, tidak ada. Nah, dari mana itu ada? Karena diteliti. Jadi setelah beliau meninggal dunia setelah lama, kemudian para peneliti itu meneliti, baik dari kalangan orang-orang yang beriman, ulama-ulama, ahli sejarah, maupun dari orang-orang di luar Islam itu diteliti sejarah. Itu kayak hadis begitu, cerita ini dari ini, cerita dari ini, dan cerita itu diverifikasi, ditelaah sampai kemudian ada cerita-cerita yang ini cerita yang tidak mungkin, ini cerita yang maudhu, namanya cerita palsu. Ini ya cerita tapi kualitasnya lemah atau dhaif. Ini ya cerita tapi kualitasnya ini masih diragukan. Jadi ada derajat cerita tentang Nabi itu, ada yang mutawatir. Mutawatir itu pokoknya diceritakan dari sumber awal itu sudah banyak orang yang cerita. Sumber kedua banyak lagi. Pada lapis ketiga banyak lagi. Itu namanya mutawatir. Ada yang namanya ahad. Ahad itu yang mendengar, kayak yang dari Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah mendengar Nabi berkata begini. Setelah Abu Hurairah diceritakan pada lapis yang kedua banyak lagi, lapis yang ketiga banyak lagi, tapi sumber asalnya Abu Hurairah. Ini namanya hadisnya hadis ahad.
Dan kalau di lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat ini semuanya orang-orang yang terpercaya, maka derajatnya hadis ahad ini menjadi sahih. Nah, kalau ada yang kurang sisi namanya hasan. Kalau ada yang lemah, ini ada orang yang cerita tapi orangnya ini suka pelupa, maka dikatakan dhaif. Ini berita cerita tentang Kanjeng Nabi itu, sejarah yang ditulis itu berdasarkan penelitian, bukan mitos, bukan legenda. Jadi bukan mitos, tapi itu dari penelitian, dari sumber-sumber yang teruntut. Jadi kalau ada orang mengatakan, gimana kok bisa ada cerita begitu tentang Nabi, tentang Muhammad itu? Kan waktu itu tidak ada transkrip tulisan yang ditulis pada zaman beliau. Tidak ada. Yang ada ketika zaman beliau masih hidup, transkrip atau tulisan yang ditulis itu hanya informasi tentang Al-Quran. Nah itu. Jadi kalau Al-Quran itu memang ditulis ketika beliau masih hidup, ditulis, diperintah. Ketika wahyu turun, Nabi panggil sahabat-sahabat, sekretaris beliau itu tulis ini. Ini ayat ini urutannya setelah ayat ini. Urutannya nggak sama, nggak langsung turun geludek 30 juz, tidak begitu. Jadi ayat ini di sini, ayat ini di sini, begitu. Hanya Al-Quran. Nabi melarang apa yang beliau katakan, yang beliau ajarkan dari ungkapan-ungkapan beliau sendiri yang bukan Quran, dilarang menulis. Nah, dalam sejarah penulisan hadis itu baru sekitar 100 tahun setelah beliau meninggal dunia, itu baru ada penulisan hadis berkembang. Bukhari Muslim itu sekitar di tahun-tahun ke-200 ke atas. Imam Malik itu termasuk generasi pertama 150 tahunan setelah beliau meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia 100 tahun baru ditulis. Nah ini persoalannya, ada orang meragukan. Wah ini meragukan sekali. Beda. Jadi penulisan sejarah Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi yang kemudian kita istilahkan as-sunnah atau al-hadis itu tidak sembarangan. Coba kita lihat yang terkenal ya, ada kitab hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kitab hadis yang terkenal, dan kalau diurutkan tingkatan itu kitab hadis Bukhari itu menempati tingkatan kitab hadis yang paling tinggi. Tingkat derajat kesohihannya diakui oleh para ulama-ulama peneliti setelahnya. Di Sahih Bukhari itu memuat 9.000 perkataan atau cerita perbuatan Nabi. 9.000 lebih. Tetapi 9.000 itu, Bapak Ibu, itu diverifikasi dari hafalan Imam Bukhari yang berjumlah 600.000 hafalan. Coba bayangkan. Jadi Imam Bukhari itu menghafal 600.000 informasi, perkataan atau perbuatan Nabi. 600.000. Apalagi opo? Apalagi gini. Beliau kan pada generasi kira-kira generasi keempat atau kelima atau keenam itu ya. Jadi beliau dari mana tahunya cerita itu? Tidak mungkin dari Nabi. Beliau dari orang yang di atasnya, yang ketemu. Hanya Nabi pernah berkata begini. Sama tahu kalau Nabi itu pernah berkata begini. Iya, ini perkataan Nabi. Itu sampai tahunya dari mana? Saya dulu ngaji di sana sama kiai yang menyampaikan itu. Ya belum ada kitabnya Pak, belum ada bukunya. Kalau sekarang kan sudah ada buku semua. Ada buku Sahih Bukharinya, ada buku Sahih Muslimnya ada. Pada waktu itu belum ada buku-buku yang dicetak seperti sekarang. Tanya, kamu dari mana? Ini dari sana, ditulis. An baru an Abi Hurairah.
Jadi sahabat Imam Bukhari misalkan an siapa, sekitar an yang kelima ini atau yang keenam itu baru an Abi Hurairah, sahabat. Lah Imam Bukhari itu menghafal hadis itu tidak hanya innamal a'malu binniyat itu. Hanya itu saja terus dibawa kemana-mana, tidak. Jadi hafalnya sampai saya dapat an ini dari ini dari ini dari ini dari Abu Hurairah Nabi bersabda sampai begitu. Itu hafal 600 informasi itu. Loh, itu disari, diteliti, diverifikasi. Yang ragu-ragu, yang menimbulkan kira-kira ini benar apa enggak, ini sumbernya siapa, sumbernya ini ada sedikit meragukan, orangnya itu orangnya soleh, orangnya baik, orangnya jujur, tapi suka lupa. Itu kan. Nah kalau kita kan enggak begitu, wongnya itu jujur, wes mesti percaya, gak iso gak percaya, jujur wongnya, cukup jujur saja, padahal wongnya mau lali. Kita enggak mikir itulah. Penilaian hadis itu mempertimbangkan tidak hanya kejujuran, tapi wongnya lalian, wis modern derajatnya bisa. Wis jadi masuk sampai Imam Bukhari. Wadah yang orangnya juta, apalannya kuat, cerdas, hebat, tapi pernah bujui, pernah berbohong, itu sudah bayangkan. Jadi informasi yang ada di Sahih Bukhari itu 9.000 informasi lebih itu diverifikasi dari 600.000 hafalan Imam Bukhari. Sahih Muslim, kita tahu Sahih Muslim ya. Sahih Muslim itu berisi 7.000 lebih hadis. Itu diverifikasi dari hafalan Imam Muslim 300.000 hafalan. Ya matur ngatu sewu ya apa rek mbayangno. Awak dhewe siji gak hafal-hafal. Dari 300.000. Itu belum lagi di Sahih Imam, di Sunan Abu Dawud ada 5.000 lebih, di Sunan Tirmidzi ada 3.000 lebih, dan masih banyak kitab-kitab hadis yang kalau kitab-kitab hadis itu, kitab Sahih Bukhari, Muslim itu bukan kitab hadis yang disadur dari kitab hadis yang lain. Kalau kita hari ini ada buku baru, misalkan hadis-hadis tentang ekonomi Islam misalkan, ditulis oleh orang sekarang, maka hadis-hadis yang ada di dalamnya itu semua disadur dari kitab-kitab hadis yang kayak Bukhari, Muslim begitu. Tapi kalau sudah Sahih Bukhari, itu ndak jiplak blas. Dolek penelitian, Pak. Kesana kemari. Imam Bukhari itu orang sana, orang Rusia, boleh Putin sana. Tapi menjadi ulama hadis yang berikhlak keliling dunia Islam, ke Saudi, ke Mekah, ke Madinah, ke Irak, dicari. Ketika ada informasi ini, kamu dari mana? Dari ulama, dari ini di mana tinggalnya? Di Yaman. Dolek nang Yaman, Pak. Nek saiki paling di WA mulai WA nomor piro wong iki? Oh, belum ada WA. Kalau sekarang ya cepet apa ya, ke bandara naik pesawat jelas paling ya sehari sampai. Coba bayangkan kalau kemudian dari Baghdad pergi ke Mekah, belum ada pesawat, belum ada mobil, paling banter tumpahan yo jarang, udah. Lah itu Masya Allah, bisa kita bayangkan. Itu dilakukan. Jadi kitab-kitab hadis yang begitu itu diteliti. Lah, diverifikasi sampai seperti itu. Lah itu cerita tentang Nabi seperti itu, mulai dari Nabi masih kecil, remaja, saat sudah berkeluarga, sampai ketika beliau diangkat jadi Nabi, sampai beliau meninggal dunia, total 63 tahun. Hampir 63 tahun sejarah Nabi itu diteliti, ditulis lengkap. Pertanyaannya, siapa di muka bumi ini orang yang ditulis sejarahnya selengkap dan seterang beliau?
Kalaupun ada pemimpin itu ditulis, barangkali apa? Mungkin ditulisnya itu masalah-masalah kepemimpinannya saja. Tapi Nabi Muhammad ini lengkap. Tulisan tentang masa kecilnya yang sampai masalah rembes-rembes itu ada. Ketika sudah masa bekerjanya, bekerja di mana, dia sama siapa, ikut Siti Khadijah, ditemani oleh Maisarah, dia berdagang ke sana. Ketika berdagang beliau menawarkan, pernah terjadi menawarkan barang yang dikembalikan ada cacatnya. Itu loh diceritakan, ada ceritanya. Ketika beliau menjadi nabi, kemudian beliau mengerjakan sesuatu, waktu beliau masuk ke kamar mandi, waktu beliau datang di kamar bersama istri beliau, waktu beliau lengkap itu diceritakan. Coba siapa di muka bumi ini orang yang punya sejarah selengkap beliau ini? Tidak ada. Makanya kita mengatakan sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Barangkali kita mengatakan begini, oh, beliau itu kan memang punya umat yang banyak mungkin ya. Karena umatnya banyak makanya loh, ada loh Pak, tokoh di dunia ini yang umatnya lebih banyak dari Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam itu umatnya hari ini di bumi ini 3 kali lipat dibanding dengan besarnya umat Nabi Muhammad. Orang Kristen dengan segala macam cabang-cabangnya itu menempati bumi ini sudah mungkin 3 atau 4 miliar. Lah umat Islam itu baru 1 miliar sekian kok. Berarti apa lebih banyak umatnya Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa meskipun umatnya banyak, sejarah yang ditulis tentang Nabi Isa itu masa kecilnya sampai hanya pada usia sekitar 12 tahun. Setelah itu Nabi Isa itu lenyap dari peredaran. Tidak ada sejarah yang menceritakan Nabi Isa ketika umur 17 tahun, 19 tahun, tidak ada. Baru kemudian muncul lagi sejarah tentang Nabi Isa itu di usia sekitar 27 tahun. Baru ada muncul ditulis sejarahnya. Nah, beliau meninggal dunia tidak sampai usia 30 tahun. Masa yang sangat pendek. Berita tentang pribadi beliau sangat minim sekali. Beda dengan Nabi kita Muhammad, luar biasa. Yang pertama, terang benderang sepanjang masa hidupnya. Kalau ada tokoh barangkali yang biasa-biasa saja ya muncul ketika jadi pimpinan, presiden dari presiden itu aja. Tidak ada yang selengkap beliau. Dan luar biasa. Padahal kalau dari sisi umatnya banyakan umat, ya banyakan Nabi Isa. Tingkat kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologinya hari ini ya lebih canggih umatnya Nabi Isa. Ya itu kan luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa dari sisi kemanusiaan Nabi kita Muhammad ini memang hebat luar biasa. Kenapa? Pada durasi waktu yang sangat lama, sejarah tentang beliau mulai dari masa lahir sampai meninggal dunia ini kan lama diceritakan itu dari 63 tahun durasi kehidupan beliau dan ditulis oleh para ahli sejarah. Tidak ada masa-masa hitam sejarah perjalanan hidup beliau. Tidak ada masa hitam. Selama 63 tahun tidak ada berita tentang Muhammad itu memiliki sejarah kelam pada usia sekian, terpuruk, terjatuh sekali. Tidak ada. Padahal kita ini, kalau pimpinan kita sekarang ini gimana? Mesti ada keplesetnya. Kepleset jatuh ke dalam masalah yang sangat kelam, bahkan memalukan barangkali, mungkin begitu. Tapi Nabi kita Muhammad tidak. Kalaupun ada pengkritik beliau dari para orientalis yang tidak sepaham dengan beliau, maka sudah dibantah oleh tokoh-tokoh yang lain. Yang membantah bukan hanya orang-orang yang seiman, yang beriman kepada Nabi Muhammad, tokoh-tokoh orientalis yang lain yang membantah. Dan terbukti bahwa orang-orang yang
membuat sejarah kelam beliau itu memang punya tujuan-tujuan tertentu. Contoh ketika dibahas di sana bahwasanya Nabi kita Muhammad itu kan beristri banyak, kemudian itu diulas dinilai sebagai sebuah perilaku Muhammad yang jelek. Misalkan orang-orang yang berseberangan dengan beliau itu diteliti dan itu kemudian dijatuhkan Nabi kita Muhammad karena faktor masalah itu dibantah. Tidak hanya oleh orang-orang yang beriman, para orientalis barat sendiri pun banyak yang membantah bahwasanya kalau kemudian menilai Nabi Muhammad itu dalam masalah beristri itu merupakan sebuah negatif, maka tidak bisa. Ketika Nabi Muhammad bersama Sayyidatina Khadijah, beliau tidak menikah lebih dari satu. Beliau baru menikah setelah beliau meninggal dunia. Diteliti lagi bahwasanya menikahnya Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu pernikahan yang biadab barangkali. Karena apa? Beliau Siti Aisyah masih kecil, masih belum. Ya. Ini kalau sudah bicara masalah kecil, masalah umur, ini sangat terkait dengan budaya. Bagaimana? Dan terbukti bahwa beliau memang menikahi Sayyidatina Aisyah pada usia 9 tahun, tapi baru beliau berkumpul dengan Siti Aisyah setelah beliau balik. Itu diteliti dan kemudian semua dipatahkan. Ada yang meneliti bahwasanya model perjuangan Muhammad itu mengalirkan darah dan dengan pedang. Islam dia memimpin dengan kekejaman dengan pedang. Dibantah dan terbantah. Sejarah membantah begitu. Bahwa semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi itu peperangan yang satu dalam rangka membela kepentingan daerah. Jadi sebenarnya itu tidak ada, Pak. Perang agama itu sebenarnya tidak ada. Itu karena membahayakan wilayah. Kalau sudah bicara soal agama itu, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi karena nafsu manusianya kemudian ingin menguasai. Nah, kalau sudah menguasai itu kan akhirnya kepentingan. Sehingga perang Uhud yang kemudian menewaskan banyak syuhada Uhud itu perang apa itu? Perang membela kepentingan daerah dari ancaman luar. Sehingga apa? Yang ikut perang Uhud, syuhada perang Uhud itu tidak hanya orang yang beriman, ada satu orang Yahudi yang ikut perang di perang Uhud itu dan gugur di perang Uhud. Orang Yahudi ikut perang di perang Uhud itu, gugur di perang Uhud. Ini orang Yahudi. Ya coba kalau kita bayangkan, wong Yahudi kok melok perang agama di perang Uhud. Nah, berarti apa? Oh, kalau gitu perang Uhud itu bukan perang agama. Iku perang mempertahankan kedaulatan wilayah dari ancaman luar. Makanya wong Yahudi melok. Dan itu kesepakatan daerah di Madinah. Di Madinah ada piagam Madinah. Piagam Madinah bukanlah piagam negara Islam. Itu negara kebersamaan. Bahwa semua penduduk Madinah yang beragama Islam, yang beragama Yahudi, yang beragama Nasrani, yang beragama Majusi, yang beragama paganisme, agama daerah, agama lokal, semua bersepakat bahwa Madinah harus dipertahankan bersama-sama dari ancaman luar. Berarti terbukti bahwa Muhammad tidak menyebarkan keyakinan dan agama di atas pedang. Tidak. Kalaupun ada perang pada zaman Nabi, adalah perang membela kepentingan dan hak wilayah. Itu bisa jadi masalah beliau sendiri dan daerahnya, bisa jadi ada wilayah yang lain yang kemudian minta pertolongan beliau untuk bersama-sama mempertahankan daerah itu. Nah, ini sudah masalah wilayah. Jadi tidak ada sejarah Nabi kita Muhammad itu, sejarah kelam itu tidak ada. Masya Allah, ya luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan pemimpin-pemimpin kita sekarang ini ya coba kita lihat itu baru saja muncul, kemudian muncul moncer, hilang sudah di peredaran. Karena apa? Kena kasus
Ada kasus korupsi, ada kasus apa, kemudian tenggelam. Dulu dia luar biasa, tapi kemudian hancur. Nabi kita Muhammad tidak. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad itu luar biasa dan sampai menempati kedudukan yang mulia, tidak hanya diakui oleh umatnya, oleh pengikutnya, oleh orang yang beriman. Kalau kita ini beriman sudah pasti Nabi Muhammad itu tinggi dan mulia. Tapi Nabi Muhammad, orang-orang yang tidak beriman dengan beliau, kalau meneliti dan menelaah, maka akan sampai sebuah kesimpulan, ini orang luar biasa. Apa diantaranya lagi? Bahwasanya ajaran-ajaran beliau itu kemudian menjadi apa? Menjadi ajaran dan diikuti tidak hanya oleh orang yang beriman, tetapi oleh orang-orang yang tidak beriman. Itu terpengaruh dengan ajaran beliau. Dan tidak hanya masalah-masalah ibadah. Jadi Nabi kita Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul tidak hanya mengajarkan masalah ibadah dan ketuhanan, tidak. Dari semua aspek kehidupan manusia itu Nabi kita Muhammad itu mengajarkan kepada sahabat-sahabat dan umatnya. Tentang masalah ketuhanan, tentang masalah ibadah, tentang masalah sosial, berkeluarga, tentang masalah bertetangga, tentang masalah bernegara, tentang masalah ekonomi, masalah politik, masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu ajaran yang beliau bawa itu menjadi bagian dari kehidupan manusia, tidak hanya oleh orang-orang yang beriman yang mengambilnya, tapi orang-orang yang tidak beriman kepada beliau pun mengambilnya. Dari satu sisi aja Bapak Ibu, bahwa Nabi Muhammad itu membawa ajaran yang untuk seluruh kehidupan manusia, segala aspeknya. Ini aja tidak ada di pemimpin yang lain. Kalau ada pemimpin yang lain, dia mungkin menonjol kayak Nabi Isa. Itu masalah keyakinan dan masalah ibadah saja yang beliau bawa itu. Kitab sucinya itu hanya memuat tentang keyakinan, tentang ibadah, tentang kasih sayang. Sudah tidak ada hukum-hukum kemasyarakatan, hukum-hukum negara, hukum-hukum bersosial tidak ada, hukum perdagangan tidak ada. Kalau ada yang lain, tokoh yang lain, tokoh penemu ini, ya di situ saja, di penemuannya itu saja. Tapi bagaimana tentang tokoh ketokohan dia di masalah spiritual, di masalah sosial, tidak ada. Tapi Nabi kita Muhammad lengkap. Semua yang beliau sampaikan berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Jadi kalau contohnya, kalau kita hari ini punya kitab undang-undang hukum pidana dan perdata itu, kita punya itu ya. Itu kan dulu itu kita impor ya dari Belanda, yang membawa ke sini itu dari Belanda. Wow, itu pelajari wakilnya dari kitab undang. Itu Belanda dari mana itu? Itu ya dari Eropa ya. Itu diambil dari Mesir. Di Mesir itu dari mana? Dari kodifikasi hukum-hukum Islam, fikih Islam. Lah, sumber hukum Islam, sumber hukum sekarang ini itu dari hukum Islam. Kalau hari ini kita mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran misalkan, tokoh-tokoh Islam yang menjadi inspirator atau peletak dasar ilmu kedokteran semacam Ibnu Rusdi, Al-Kindi, beliau itu adalah orang-orang yang meneliti dari sumber-sumber ajaran beliau, Quran atau hadis beliau. Pendek kata hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa beliau itu berpengaruh, seluruh ajarannya itu tidak hanya masalah-masalah keyakinan dan ibadah, tapi seluruh aspek kehidupan masyarakat itu kemudian beliau berpengaruh dan diikuti. Insyaallah ya. Dan yang keempat, dari sisi kepemimpinan beliau luar biasa. Dan ada satu aspek yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, tentang bahwa beliau itu seorang pemimpin yang unik sekali Pak, unik sekali. Ini kalau kita hari ini merenung itu godek-godek mesti lah iya. Nabi Muhammad itu pemimpin kok seperti itu ya, mengherankan pokoknya. Apa diantaranya? Banyak faktor tentang kepemimpinan beliau yang bisa diteliti dan itu luar biasa. Tapi saya hanya sampaikan satu faktor saja.
seorang pemimpin. Coba kalau kita membayangkan Nabi ya di akhir-akhir masa beliau sudah berhasil, sudah beberapa daerah bermitra dengan beliau. Saya menghindari kata dikuasai karena beliau bukan berniat menguasai. Ada daerah-daerah yang kemudian bergabung menjadi satu semacam koloni dengan beliau. Itu daerah-daerah tetangga-tetangga yang berkembang, yang dulunya dalam wilayah penjajahan bangsa lain, kemudian bersama-sama dengan memerdekakan, dimerdekakan oleh Nabi, diberi kebebasan untuk memeluk agama, diberikan ini dan bermitra bersama-sama membangun sebuah masyarakat yang membela kepada keadilan dan penindasan. Itu sudah akhir-akhir beliau itu sudah banyak bermitra, bahkan karena bermitra dan mendapatkan kemanfaatan dari Nabi dan sahabat-sahabat dari Islam, maka tidak sedikit yang kemudian datang membawa upeti, membawa hadiah, membawa pajak macam-macam dalam segala bentuknya. Tentunya begitu karena ada relasi kebersamaan dan pertahanan ya. Tetapi meskipun demikian, yang mestinya Nabi kita Muhammad, yang namanya Muhammad, menjadi pemimpin yang luar biasa, yang sahabat-sahabatnya sudah berhasil semua di bidang perdagangan, kaya-kaya sahabatnya, di bidang pertanian, luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu memimpin orang-orang yang sukses dan berhasil. Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin dari sekian banyak wilayah-wilayah yang bermitra dengan beliau. Tapi beliau itu kalau berdoa begini, Allahumma akhyini miskinan wa amitni miskinan wakhsyurni yaumal qiyamati ma'al masakin. Doanya bagaimana? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan nanti kumpulkan aku di hari kiamat bersama-sama orang-orang miskin. Apa ndak heran seorang pemimpin yang seperti itu, faktanya itu begitu. Bukan pemimpin dari kalangan masyarakat yang memang miskin-miskin, mah kalau yang dipimpin orang miskin-miskin semua gitu ya mungkin solidaritas lah. Mosok awak dhewe gak miskin, kabeh miskin ya begitu. Tapi beliau memimpin dengan pemimpin yang sudah berhasil begitu, tapi beliau hidup dalam keadaan miskin, atau dalam bahasa lain biasanya diapi-apinya sederhana. Loh begitu, gimana gambarannya? Sayyidina Umar pernah masuk ke kamar beliau, menangis. Sayyidina Umar itu, Pak, Bu, menangis. Melihat apa kok menangis? Di kamar beliau itu yang ada hanya tempat tidur yang beralaskan anyaman daun kurma. Loh, pemimpin koyok ngono mau nek turu itu sing digawe alas tidur itu anyaman daun kurma. Sehingga sering ada cerita hadis itu Nabi nek bangun gegere ketok galer-galer koyok zaman biyen. Bintik-bintik dicopot tinggi. Allah ya. Menangis Sayyidina Umar melihat begitu. Ada tempat mejanya itu isinya apa? Kalau kita hari ini meja pemimpin, wah mejanya besar, isinya buah-buahan lengkap, semua siap saji lah. Di atas meja beliau itu yang ada hanya kendi untuk air minum dan untuk berwudu. Tidak ada kemewahan yang wah, tidak ada. Di kamar itu tidak ada almarinya, yang hanya centelan pakaian. Itu tandanya apa? Nah kalau kita, lemari ini 5, isi bek kabeh. Sing digawe wis situk tapi. Lemari ini 5 rek. Pakaiane bek nata kabeh. Sing digawe piro, Bu? Situk. Gantian. Ya Allah, menangis Sayyidina Umar. Beliau sampai kepada Nabi Muhammad, Masya Allah. Beliau kan mertua. Sayyidina Umar kan mertua. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu mertua bagi Nabi itu. Ya Allah, Muhammad, kamu ini bagaimana? Engkau ini kalau minta kepada Allah untuk kemuliaan, tidak hanya kemuliaan kedudukanmu di hadapan Allah, engkau minta kemuliaan dan kemewahan, pastilah Allah akan memberikan kepadamu.
Dan kalaupun kamu hidup dalam kemewahan, pastilah tidak karena dorongan nafsu. Apa kata saya? Jawab Nabi begini, Umar, saya ini bukan raja Persia, saya bukan kaisar Romawi, saya ini Rasulullah. Wis mati, tidak ada lagi. Pernah Sayyidatina Aisyah didatangi seorang perempuan dari Ansor, datang membawa selimut, membawa alas tempat tidur yang bagus, yang mewah, digantilah tikar anyaman daun kurma itu dengan kasur yang bagus, selimut yang bagus. Tapi ketika Nabi datang, Aisyah, itu punya siapa? Itu pemberian dari sahabat perempuan Ansor datang ke sini. Ambil dan kembalikan. Coba pemimpin yang begitu loh. Coba kita bayangkan, pagi-pagi Nabi datang kepada Sayyidatina Aisyah, pemimpin loh Pak, Bu, presiden ngomong gini, Aisyah, ada yang dipakai sarapan pagi hari ini. Takon ada yang dipakai sarapan pagi, kata saya, mboten nenten Kanjeng Nabi, ya wis gak apa-apa, aku tak poso. Ya Allah, seorang pemimpin yang sedemikian agungnya di hadapan para sahabat-sahabatnya, sedemikian gagahnya di depan musuh-musuhnya, dihormati, tapi dalam keadaan seperti itu. Dan itu bukan miskin karena terpaksa tadi. Nabi Muhammad tidak miskin karena terpaksa, tapi Nabi Muhammad hidup dalam keadaan miskin dan sederhana, sebuah pilihan. Memang beliau memilih seperti itu. Wah, ini yang luar biasa. Nah, sementara kalau hari ini kita sekalian punya pemimpin, ojo presiden lah, kedukuran, dua bapak ketua RT ngunai, kok koyok ngono mau, gimana Pak? Melas. Dibully mau gak kampung, ngono kok dadi RT. Dadi RT bae ngono kok gelem dadi RT, mesano melas. Lah ini presiden Nabi Muhammad presiden, luar biasa, Masya Allah. Ternyata kalau hikmah kita ambil gimana? Masya Allah, iku Nabi Muhammad itu ngekei contoh pemimpin presiden yang demikian miskin dan sederhana. Tapi saiki umat iki gak ono sing niru, gak ono. Tidak ada umatnya yang niru, coba ayo. Siapa umatnya sini? Pemimpin-pemimpin Islam yang niru beliau. Ya mungkin ya juga ada, tapi tidak seperti beliau. Masya Allah. Itu contohnya ngono ae saiki kaya ngene keadaan umatnya. Nah niyo contohnya Kanjeng Nabi biyen niku hidup dalam kemewahan sebagai pemimpin, hidup mewah ngono. Barangkali saiki ya wis tambah merajalela. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu adalah beberapa informasi dan sumber yang kecil yang bisa kita ambil hikmah luar biasa. Nabi Muhammad tidak hanya karena keimanan kita memuliakan kedudukan yang tinggi beliau, tapi sebenarnya lah beliau itu sendiri dari sisi kemanusiaan memang luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Dengan demikian apa? Menambah kecintaan kita kepada beliau, menambah rasa ingin kita untuk mengikuti beliau, dan harapan kita semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli
qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna wa auladana wa talamizana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli shalah wa ahli ibadah wa ahli ta'wa wa ahli Qur'an wa min ulama'il amin as-salihin. La taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhahirin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.